kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di program Labuan Bajo pagi ini, dan kali ini kita langsung masuk di topik yang pertama mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat keluarkan peringatan dini terkait bahaya bencana di musim hujan. Dan untuk topik ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Yohanes Bestad sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak John. Selamat pagi Kakak Eno, selamat pagi pendengar RRI SP Labuan Bajo di mana saja berada. Iya, salam sehat, salam tangguh. Iya, salam sehat dan salam tangguh juga. Apa kabar di pagi hari ini Pak John? Sehat selalu, aman ya? Baik Kakak Eno, di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Iya, ini kita sudah masuk di musim hujan nih Pak ya. Iya. Nah, Pak John, ini berkaitan dengan musim hujan di saat ini kami ingin bertanya nih mengenai yang dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang pertama nih, dari pemetaan nih potensi bencana yang terjadi biasanya di daerah kita Manggarai Barat ini apa saja nih jenis bencana yang biasanya berpotensi terjadi di daerah kita ini, Bapak John? Baik Kakak Eno, untuk bencana yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan kajian risiko bencana yang sudah disusun sejak tahun 2019 itu ada 9 jenis bencana. Oh iya. Secara spesifiknya ada 2, yaitu bencana karena geologi dan bencana karena hidrometeorologi. Kalau bencana karena geologi itu ada 3, tsunami, gempa bumi, dan pergerakan tanah. Sedangkan untuk hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, abrasi, gelombang tinggi atau gelombang ekstrim. Kurang lebih seperti itu bencana yang ada di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan kajian risiko bencana yang sudah disusun sejak tahun 2019. Iya. Nah, seperti itu Kakak Eno. Iya. Lalu berkaitan dengan bencana ini juga, ini mekanisme peringatan dini yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat apalagi di musim saat ini ya, di musim hujan ini seperti apa nih Bapak John? Ya, baik Kakak Eno. Tentu hujan dengan intensitas tinggi dapat memicu berbagai potensi bencana alam, terutama hujan dengan durasi panjang ya. Apalagi didukung oleh kondisi geografis kita yang berbukit, lereng dan curam. Sehingga khusus untuk bahaya tanah longsor ya, kita hanya menghimbau kepada warga masyarakat berada di lereng, di pegunungan atau di daerah yang curam untuk tetap waspada. Ketika hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama, sebaiknya mengungsi ke tempat yang aman. Jangan dipaksakan untuk berada di lokasi yang rawan. Lalu sementara untuk peralatan peralatan bahaya dini itu belum ada seperti tsunami. Tsunami kita punya kita punya. Ketika terjadi tsunami, nanti akan ada sirene yang menandakan bahwa akan ada tsunami, sehingga masyarakat ada kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam rangka penyelamatan diri. Pak John, ini berkaitan dengan bencana tsunami juga ini, kan ada informasi yang beredar nih untuk daerah kita Manggarai Barat ini berpotensi nih. Memang apa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengenai informasi supaya masyarakat luas lebih mengetahui mengenai potensi bencana tsunami ini, Bapak John? Ya, baik Kakak Eno, untuk potensi bencana tsunami, suka tidak suka itu harus kita sosialisasikan dan informasikan kepada masyarakat bahwa secara geografis Labuan Bajo ini juga terletak di dua sesar sesar aktif
Ya, di utara ada sesar naik ke Flores, sementara di selatan juga Iya. ya ada sesar Asia Pasifik ya. Dan kita juga dilalui oleh cincin api ya, Iya. Ring of Fire ya. Ring of Fire. Sehingga suka tidak suka ketika terjadi pergeseran lempeng itu akan menyebabkan potensi tsunami. BNPB dibantu oleh BMKG sudah memasang ya beberapa alat untuk mendeteksi ketika terjadi tsunami. Nanti alat ini akan memberikan sinyal semacam alarm ya itu, dan alat ini ada di Puncak Waringin, dia akan berbunyi yang menandakan bahwa akan ada tsunami. Sehingga masyarakat punya kesempatan untuk menyelamatkan diri ke daerah-daerah yang lebih tinggi. Begitu Kak Eno. Ya, nah ini Pak John, ini kan berkaitan dengan bencana yang kedua yaitu bencana longsor nih. Ini kan biasanya terjadi di daerah pegunungan, di daerah yang terpencil ya. Ini bagaimana nih cara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manggarai Barat sendiri memastikan bahwa informasi peringatan dini ini diterima baik oleh masyarakat, apalagi di daerah terpencil nih yang jauh dari radius daerah Kota Labuan Bajo itu sendiri, Pak John? Ya, baik Kak Eno, memang perlu sinergisitas ya untuk informasi sampai kepada masyarakat yang berada di lokasi. Memang perlu ada semacam kerjasama. Kebetulan kami di BPBD juga sudah punya grup ya, grup penanggulangan bencana Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri 12 camat dan 169 kepala desa kelurahan. Sehingga ketika terjadi informasi terkait dengan upaya mitigasi dalam menghadapi bahaya longsor akibat dari intensitas hujan yang cukup tinggi, kami menyampaikan itu di WhatsApp group ya. Harapannya bahwa para kepala desa meneruskan ke tingkat yang paling bawah, kepala dusun, RT terus kepada masyarakat, sehingga informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Seperti itu. Iya. Lalu berikutnya ini berkaitan dengan tindakan pencegahan nih, Pak John. Apakah ada program juga ada program pelatihan ya atau simulasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manggarai Barat sendiri nih yang dilakukan ke masyarakat, diinformasikan ke masyarakat nih, Pak John? Ya, baik Kak Eno. Untuk upaya mitigasi atau pencegahan yang akan dilakukan ya, kebetulan kemarin sekitar tanggal 20-an November ya. Kami mengadakan rapat yang diperakasai oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Manggarai Barat yang nanti dengan BPBD dengan beberapa teman-teman jurnalis juga menggagas untuk melakukan penanaman atau forestasi di daerah-daerah yang memang rawan longsor. Jadi penanaman kembali pohon-pohon yang nanti dapat mengikat tanah sehingga paling tidak mengurangi risiko ketika terjadi longsor. Di sisi lain teman-teman BPBD juga dipersiapkan diri dengan pelatihan-pelatihan atau simulasi untuk penanganan bencana ketika terjadi longsor, apa yang dilakukan. Jadi teman-teman BPBD juga sudah dipersiapkan. Sementara untuk beberapa desa kami sudah melakukan sosialisasi sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi khusus untuk daerah-daerah yang rawan longsor, di mana masyarakat diberi beritahu ketika terjadi pra-bencana, pasca-bencana, saat terjadi bencana dan pasca-bencana apa yang dilakukan. Itu kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan dan beberapa desa yang memang merupakan daerah rawan longsor. Mungkin seperti itu, Kak Eno. Nah, untuk di daerah Labuan Bajo ini dan juga di daerah Manggarai Barat ini kan Bapak, apakah pernah terjadi nih bencana banjir atau di tahun-tahun sebelumnya ketika musim hujan nih? Lalu misalkan kalau terjadi seperti itu, bagaimana nih cara penanggulangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri? Apakah ada fasilitas atau peralatan yang memadai seperti itu, Bapak? Baik Kak Eno, untuk sejarah bencana sendiri 2019 kita sudah pernah mengalami bencana yang cukup dahsyat di Kecamatan Baluring
Iya, iya. Desa Tondong Belang itu terjadi longsor yang memakan korban jiwa. Iya. Kurang delapan orang yang menjadi 8 korban orang. akibat longsor, dan juga terjadi banjir di Kecamatan Komodo, Iya. Desa Gorontalo, Gorontalo, dan ya. juga Desa Golobilas dan Macang Tanggar. Iya, iya. Itu juga menyebabkan tergenangnya permukiman warga yang menyebabkan aktivitas lumpuh total. Iya. Yang menjadi tanggung jawab teman-teman BPBD tentu penanggulangan bencana ini menjadi urusan semua warga negara yang ada di Indonesia. Iya. Jadi bukan hanya penanggulangan bencana, jadi penanggulangan bencana menjadi yang terdepan untuk berkoordinasi, ya. Iya. Untuk berkoordinasi sehingga melibatkan segala komponen yang punya kapasitas atau punya kemampuan untuk penanggulangan, ya. Jadi untuk peralatannya, kami punya tenda yang berukuran 5 kali 9 meter, 5 meter kali 9 meter, 2 unit, tandu, dan segala perlengkapan yang memang dibutuhkan ketika terjadi bencana. Tentu juga kami akan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya penanggulangan bencana. Kurang lebih seperti itu, Kak Eno. Iya. Nah, ini berkaitan dengan koordinasi juga nih. Ini pihak-pihak mana saja nih Bapak yang terlibat? Apakah sampai ke tingkat desa atau juga kecamatan, atau mungkin ada juga masyarakat umum yang ikut ambil bagian nih untuk berkaitan koordinasi nih? Silakan. Baik, Kak Eno. Untuk yang terlibat ini sebenarnya semua untuk penanggulangan bencana ini adalah semua warga negara yang ada di Kabupaten Manggarai, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, jadi sampai di tingkat desa. Bahkan juga ada beberapa relawan yang sudah dilatih, ya. Kalau di sosial itu ada Tagana. Oh ya, Tagana, ya. Ya. Terus kami juga di desa sudah membentuk desa siap untuk desa tangguh bencana, Destana. Jadi di beberapa desa sudah ada relawan desa yang siap membantu ketika terjadi bencana itu di masyarakatnya. Tentu yang pasti bahwa pemerintah desa beserta aparatnya juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanggulangan ini. Tentu di tingkat kabupaten juga, ya. Tentu ini merupakan tanggung jawab bersama, ya, tanggung jawab pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Barat. Mungkin seperti itu, Kak Eno. Nah, ini Pak John, sebelum berakhir nih, ini kan kita bicara juga mengenai tantangan nih. Ini dari sejarah bencana yang terjadi di daerah kita Manggarai Barat ini, bagaimana nih masyarakat Manggarai Barat itu sudah menyadari akan bahaya seperti ini nih? Apakah sangat aktif ataukah menganggapnya biasa saja seperti itu, Pak John? Ya, memang harapan kita, harapan kita masyarakat menyadari sepenuhnya dampak bencana, tetapi dari hasil identifikasi kita, biasanya masyarakat yang pernah mengalami jauh justru lebih punya kepekaan daripada masyarakat yang belum mengalami. Mungkin karena kita belajar dari pengalaman mereka, ya. Sama seperti ketika kita omong bencana tanah longsor di daerah yang pernah mengalami seperti Kecamatan Beliling, Desa Tondong Belang, dan Desa Liangdara, mereka begitu antusias. Tetapi begitu masyarakat yang belum pernah mengalami, anggap biasa saja begitu. Sebatas normatif. Tapi harapan kita bahwa sebaiknya kita melakukan pencegahan, pencegahan dan mitigasi dini, sehingga masyarakat lebih punya pengetahuan terhadap bencana yang ada di sekitar dia, sehingga ketika terjadi bencana, risikonya akan menjadi lebih kecil ketimbang orang yang tidak paham sama sekali terhadap bencana yang ada di sekitar dia. Karena yang paling penting adalah pemahaman masyarakat terhadap bencana yang ada di sekitar dia. Itu juga yang akan nanti melatih dia bagaimana upaya menyelamatkan diri untuk mengurangi risiko bencana. Mungkin itu, Kak Eno, yang bisa kami berikan gambaran. Nah, sebelum di sisi akhir pesan disampaikan kepada pendengar nih, ini pertanyaan terakhir nih, Pak John. Ini berkaitan dengan saat ini, ya. Ini bagaimana ini dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sendiri,
menginformasikan atau mungkin kemana nih masyarakat harus mengetahui informasi mengenai mitigasi bencana ataupun informasi terkini terkait dengan bencana-bencana atau peringatan bencana seperti itu? Ya, baik Kakak Eno, untuk mendapatkan informasi ini bisa secara di media sosial, di Facebook BPBD Kabupaten Manggarai Barat juga, di call center 117 juga bisa. Untuk menginformasikan ketika misalnya terjadi bencana atau ingin mendapatkan informasi, gambaran kira-kira informasi terkait dengan potensi-potensi bencana yang akan terjadi dengan intensitas hujan yang cukup tinggi ini. Iya. Nah, Pak John, di menit akhir nih, ini silakan mau disampaikan, mungkin ada poin penting yang mau disampaikan atau himbauan kepada masyarakat Manggarai Barat mengenai peringatan dini nih, silakan. Baik, Kakak Eno, teman-teman pendengar RRI SP Labuan Bajo yang kami cintai, dengan intensitas hujan yang tinggi, masyarakat diharapkan untuk menjaga diri, hindari daerah-daerah yang berlereng, curam, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama, segeralah mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Hindari berteduh di daerah-daerah yang ketika bepergian, kalau bisa jangan bepergian. Kalau memang terpaksa bepergian atau berjalan jauh, sebaiknya menghindari untuk beristirahat di tempat-tempat yang topografinya curam atau di sekitar lereng. Dari kami BPBD dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, melalui BPBD Kabupaten Manggarai Barat, kami menyampaikan tetap semangat, jaga diri di tengah musim hujan ini. Dan selalu berusaha untuk tangguh. Mungkin itu Kakak Eno yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatan di pagi hari ini di tengah kesibukan masih berkenan untuk mengisi waktu untuk memberikan informasi kepada masyarakat semua Manggarai Barat ini. Baik, terima kasih Kakak Eno. Iya, siap. Selamat pagi. Iya, salam sehat, salam tangguh. Iya, salam sehat dan salam tangguh juga untuk Pak John dan rekan-rekan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Ya, para pendengar, demikian informasi yang pertama yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Manggarai Barat yang mengeluarkan peringatan dini terkait dengan bahaya bencana musim hujan saat ini. Dan untuk Anda semua tetap berhati-hati dalam segala aktivitas yang Anda lakukan dengan fenomena alam yang sedang kita jalani saat ini. Tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital untuk mengikuti topik yang kedua. Namun perlu saya informasikan bahwa tepat di pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita dari studio. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih untuk gabung Anda di topik yang pertama ini. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.